Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Sam? Ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah baik. Walaupun sebenarnya ada sesuatu yang sedang saya pikirkan, Bu. Ngomong-ngomong, suatu apa itu Pak? Ini terkait hal tersebut. Keperluan saya menemani Ibu karena ingin meminta bantuan Ibu. Saya akan melakukan kegiatan coaching jika Ibu berkenan. Mohon bantuannya untuk mengamati kegiatan coaching yang akan saya lakukan. Hingga nanti kiranya ada feedback untuk saya dalam memperbaiki dan meningkatkan kemampuan coaching saya. Tentunya bagaimana seharusnya saya bersikap dalam menjadi seorang coach, Bu. Oh begitu. Alhamdulillah hari ini saya ada waktu luang Pak. Jadi saya siap untuk membantu Bapak melakukan pengamatan coaching. Nah kira-kira ada rubriknya tidak ya Pak? Rubrik penilaian begitu? Alhamdulillah, terima kasih banyak sebelumnya, Bu. Mengenai rubrik penilaian, terdapat 3 kriteria yang harus dipenuhi, Ibu. Pertama, mendengarkan aktif. Di sini saya harus bebas dari asumsi dan asosiasi serta dapat menangkap emosi coaching. Yang kedua, pertanyaan yang berbobot. Dengan kata lain, saya harus selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Dan yang terakhir, itu memberdayakan coaching. Peran saya membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coaching pada saat diminta saran, berbagi pengalaman hingga dapat merancang tindakan sebagai kompensasi akhir coaching. Kira-kira begitu rubrik penilaian yang harus saya penuhi, Bu. Dan untuk lebih jelasnya mengenai setiap poin penilaian sudah saya siapkan print off-nya. Monggo, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Saya kan jadi lebih mudah untuk memberikan umpan baliknya kepada Bapak karena ada rubriknya. Lalu kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan itu apa Pak? Sulit sebetulnya untuk memilih kompetensi coaching mana yang harus saya kembangkan, karena menurut saya semua itu penting, tapi dalam hal ini saya akan mengembangkan kompetensi merancang tindakan karena menurut saya itu merupakan salah satu tahapan dan tujuan melakukan coaching, Bu. Ya, bagus itu Pak. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak observasi lebih lanjut Pak? Oh, karena tadi fokus saya merancang tindakan, maka saya akan spesifik mengobservasi bagaimana coaching saya menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Saya hanya berperan memfasilitasi pencapaian tujuan perkembangan dari diri coaching, Bu. Oh ya, betul ya Pak. Karena di sini coach itu tidak menentukan keputusan. Luar biasa sekali. Bapak sudah mendalami beberapa kompetensi coaching ini. Lalu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bapak itu apa? Indikator ketercapaian tujuan pengembangan ini yaitu coaching dapat mengantarkan permasalahan yang sedang dihadapinya tanpa merasa sungkan hingga akhirnya menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oh iya, saya rasa pengetahuan Bapak mengenai coaching itu sudah baik. Silahkan untuk dilanjutkan tindakan coachingnya. Nanti saya yang akan mengamati coach maupun coachee selama pelaksanaan berlangsung. Semoga berjalan dengan lancar ya Pak. Silahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu. Kalau begitu saya akan langsung melaksanakan kegiatan coaching. Permisi Ibu. Assalamualaikum Pak Samsudin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Badro. Bagaimana kabarnya? kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Sam. Kita kompak sekali menanyakan kabar. Mudah-mudahan Pak Sam juga Iya. baik ya Pak Sam. Iya, karena kita cukup lama tidak ketemu gitu ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Pak Sam ini loh Pak, saya pengen gendu-gendu rasa. Ini saya ada permasalahan begini Pak Sam. Pengen ngobrol-ngobrol tentang komunitas praktisi di sekolah. Karena kok saya memiliki kendala dalam mengkoordinir teman-teman ya untuk membahas program-program yang akan saya laksanakan di sekolah. Bok nanti Pak Sam ada sesuatu yang bisa saya dapatkan dari Pak Sam. Jadi tujuan Bu Badro dalam kegiatan coaching ini untuk membahas dan menemukan solusi dari permasalahan kurangnya peran serta rekan sejawat dalam melaksanakan program-program komunitas praktisi. Begitu, betul begitu Bu. Enggak, betul sekali Pak Sam. Nah, kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk komunitas praktisi tersebut, Ibu? Oh, saya memiliki peran dalam komunitas praktisi itu sebagai ketua Pak Sam. Nah, kan saya memiliki tujuan dan kesempatan untuk mengembangkan komunitas dengan berbagai program yang dapat menunjang kegiatan sekolah. Nah, di sini saya merasa ingin sekali mengembangkan kegiatan sekolah untuk mengembangkan komunitas Pak Sam. Oh, begitu. Jadi Ibu jadi ketuanya ya? Enggih. Luar biasa. Dari skala 1 sampai 10, Bu. Di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut, Bu? Nah, dari skala 1 sampai 10, kalau dipikir saya ini berada di masih skala 6 Pak Sam, karena masih jauh sekali dari harapan saya. Lalu harapan Ibu setidaknya atau minimal berada di skala berapa, Bu? Ya, saya pinginnya ya lebih dari 6, ya 8 lah, karena nanti kan ada indikator-indikator yang harus saya bawa untuk komunitas praktisi ini menjadi komunitas yang memiliki manfaat banyak Pak Sam, gitu untuk sekolah. Ya, luar biasa sekali. Saat ini peluang terdekat apa yang dapat Ibu ambil agar tujuan komunitas praktisi Ibu dapat berjalan dengan lancar, Ibu? Nah, ini nih Pak Sam, kebetulan sebentar lagi ada lomba dan supervisi administrasi yang akan dilakukan pengawas. Nah, saya kan bisa memanfaatkan komunitas praktisi ini untuk menyiapkan agenda-agenda itu Pak Sam. Oh, begitu. Kira-kira apa yang menghambat Ibu untuk mencapai tujuan itu, Bu? Nah, ini kalau menghambat pasti ada ya Pak, karena saya merasa sikap rekan kerja saya itu kok kurang berpartisipasi aktif Pak Sam dalam kegiatan-kegiatan komunitas praktisi ini. Maksud Ibu kurang berpartisipasi aktif bagaimana, Bu? Ini nih contohnya Pak Sam. Ada guru yang merasa berat untuk berkumpul membahas komunitas praktisi setelah pulang sekolah. Maksudnya ini setelah anak-anak pulang kan kita punya waktu ya Pak. Tapi ada yang merasa berat. Lalu ada yang menganggap waktu pulang sekolah itu ya kan lebih enak langsung pulang kayak gitu. Karena kan mereka juga memiliki keluarga Pak Sam. Jadi mereka setelah mendidik anak-anak di sekolah ingin mendidik anaknya langsung di rumah. Oh, berdasarkan cerita itu barusan, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan
dan berharap menjadi solusi untuk permasalahan ini, Bu? Nah, ini kira-kira yang akan saya lakukan ada beberapa yang sudah menurut saya ada di pandangan saya. Yang pertama, itu saya akan sosialisasi tentang betapa pentingnya program dalam komunitas praktisi. Kan begini ya Pak Sam, kalau kita mengerjakannya sama-sama itu kan lebih enak ya Pak Sam ya. Itu paling nanti saya akan sosialisasikan bahwa bersama-sama itu lebih nyaman, lebih ringan pekerjaan kita gitu. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan di jam kantor serta dilakukan 2 minggu sekali di hari Sabtu itu ya sebagai pendamping kegiatan KKG di kecamatan. Ini kan sudah kayak event untuk kita ya, untuk belajar bersama ya Pak Sam. Mohon maaf ya Pak Sam karena ini saya berada di pinggir jalan jadi terganggu oleh suara motor. Lalu yang ketiga Pak Sam, saya ingin membangun komunikasi yang lebih aktif lagi untuk semua anggota komunitas praktisi. Selain ketiga langkah yang tadi sudah saya bayangkan juga saya ingin mengkomunikasikan kegiatan sebelum pelaksanaan agar semua rekan sejawat itu mengikuti dengan menyesuaikan kegiatannya. Nah, yang terakhir ini kira-kira saya ingin meminta masukan kepada setiap anggota tentang permasalahan yang akan dibahas dalam pertemuan komunitas praktisi supaya semua anggota itu merasa memiliki komunitas ini, Pak Sam. Bagus sekali rencana yang disampaikan tadi. Terima kasih Pak Sam. Selanjutnya, ya sama-sama. Selanjutnya Ibu, rencana paling pertama atau yang utama yang akan Ibu lakukan itu apa Bu? Ini yang pertama nanti saya akan menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan di jam kantor serta dilakukan 2 minggu sekali di hari Sabtu sebagai pendamping KKG di kecamatan itu nanti sehingga ada ini untuk guru-guru lain itu kesannya biar tidak akan mengganggu jam pulang rekan guru kayak gitu Pak Sam. Biar semuanya itu melaksanakan dengan suka hati begitu Pak Sam. Oh ya. Terus strategi yang harus Ibu lakukan apa Bu? Maksudnya cara agar semua rencana Ibu dapat terlaksana itu bagaimana? Nah ini yang ingin saya lakukan itu saya rencananya mau memanfaatkan grup sekolah sebagai sarana komunikasi dan informasi mengenai kegiatan maupun jadwal pelaksanaan komunitas praktisi supaya lebih komunikatif lagi dan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan itu berjalan dengan lancar. Kapan Ibu akan mulai memanfaatkan grup sekolah sebagai sarana komunikasi dan informasi komunitas praktisi tersebut itu? Nah, ini kalau bisa ya saya sesegera mungkin. Mungkin ini setelah saya berjumpa dengan Pak Sam nanti saya akan langsung memanfaatkan grup sekolah begitu Pak Sam supaya kita berjalan sesuai dengan rencana selanjutnya begitu. Misalkan nantinya ada beberapa gangguan lain, bagaimana cara Ibu mengatasinya Bu? Nah, ini tentunya dari dalam diri saya sendiri harus konsisten ya Pak. Karena saya tadi udah merencanakan sampai beberapa poin, tapi kalau saya nanti misalkan dimulai dari memanfaatkan grup tidak ada yang jawab krik-krik begitu saya sudah melempem ya saya tidak bisa jalan lagi. Saya harus konsisten. Mudah-mudahan tapi ini alhamdulillah bertemu dengan Pak Sam saya jadi terbangkitkan semangat lagi supaya nanti konsisten melakukan rencana saya. Lalu ketika ada gangguan yang sekiranya saya tidak bisa mengatasi sendiri
Jadi saya akan mengkonsultasikan kepada kepala sekolah Pak Sam selaku pimpinan dan penanggung jawab komunitas praktisi. Oh ya, begitu luar biasa Bu. Terus komitmen atau tindakan yang Ibu lakukan untuk rencana luar biasa itu apa Bu? Nah ini komitmen saya, tentu saya akan melaksanakan setiap kegiatan itu dengan sungguh-sungguh serta menekankan komunikasi dua arah tadi kepada anggota praktisi saya, begitu Pak Sam. Oke, baik Bu Fajro. Lalu siapa yang dapat membantu Ibu menjaga komitmen Ibu tersebut Bu? Ya, yang dapat membantu ini tentunya kerja barengan dari kepala sekolah dan seluruh anggota komunitas praktisi, supaya kan kita nanti bisa saling menjadi pengingat adanya kegiatan atau jadwal-jadwal yang sudah kami rencanakan, begitu Pak Sam. Jadi kesimpulannya bagaimana? Apakah tindak lanjut dari pembicaraan kita ini Bu? Nah, saya menjadi menemukan solusi Pak Sam atas permasalahan saya yang tadinya bingung ya, punya kendala tentang komunitas praktisi ini. Saya jadi menemukan solusi dan tentunya saya berbincang-bincang dengan Pak Sam ini, saya terbangkitkan semangatnya nanti supaya semangat saya itu terus saya konsisten untuk mengajak teman-teman mengikuti setiap kegiatan komunitas dengan membangun komunikasi yang baik, begitu Pak Sam. Alhamdulillah kalau Ibu Fajro semangat. Pokoknya semangat. Semoga selalu diberikan kelancaran dan keberkahan Ibu. Amin. Terima kasih Pak bantuannya ya Pak. Saya jadi menemukan poin-poin penting ini supaya saya nanti menyelesaikan masalah saya di sekolah. Ya, sama-sama. Tugas saya hanya mendengarkan kok Bu. Tadi solusi datang dari Ibu sendiri, bukan dari saya. Iya, betul sekali. Tapi saya didengarkan itu saya rasanya sudah senang sekali Pak Sam. Kalau begitu, karena saya sudah mendapatkan hasil nih, sudah didengarkan Pak Sam. Saya mohon pamit ya Pak Sam ya. Assalamualaikum Ya, Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sam, luar biasa sekali ya tadi untuk pelaksanaan coachingnya. Kira-kira bagaimana ini perasaan Bapak setelah Bapak melakukan coaching tadi? Terima kasih Ibu Dinta. Saya merasa sangat senang karena coach saya menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Seperti tadi itu Bu Fajro, betul-betul saya pikir saya tidak memberikan solusi apa-apa, tapi ternyata Bu Fajro bisa menemukan solusi dengan sendirinya. Begitu Ibu Dinta. Iya, ini kira-kira apa tadi ya yang Bapak lakukan hingga coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri? Apa yang sudah Bapak lakukan selama coaching? Kemudian apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan tadi itu apa Pak? Oh itu, tadi saya memberikan beberapa pertanyaan kepada coach Ibu. Indikator ketercapaian tujuan pengembangan ini yaitu coach dapat mengutarakan permasalahan yang sedang dihadapinya tanpa merasa sungkan hingga akhirnya menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu Ibu Sinta. Oh ya, dan dari pengamatan saya tadi, selama saya mengamati dari awal coach dengan coach itu coach dapat dengan leluasa ya Pak bercerita kepada Bapak selaku coach hingga coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya luar biasa sekali Pak keterampilan Bapak dalam membimbing coach ini ya.
Ya, terima kasih sekali Bu Sinta. Ya, berdasarkan percakapan kita tadi di awal sebelum melaksanakan observasi atau pada tahap prasupervisi, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu merancang tindakan. Nah, berdasarkan catatan saya tadi selama saya mengamati, itu Bapak sudah berhasil membuat coach itu merancang tindakannya melalui beberapa pertanyaan semantik yang tadi Bapak sampaikan, hingga rancangan tersebut itu diharapkan dapat menjadi solusi penyelesaian masalah komunitas praktisi Ibu Fajrul tadi ya Pak? Alhamdulillah, terima kasih Ibu Sinta atas umpan dari Ibu. Iya, mohon untuk terus ditingkatkan keterampilan coaching yang Bapak miliki agar lebih berkembang lagi, dan tentunya nanti diharapkan membawa manfaat untuk rekan bahkan diri sendiri ya Pak, karena ketika menemukan permasalahan kita butuh untuk didengarkan. Nah, berdasarkan kegiatan coaching tadi, kira-kira nih Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan di kegiatan coaching selanjutnya Pak? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dengan hadir sepenuhnya dalam kegiatan coaching, Bu. Terkadang sulit bagi saya menjadi pendengar yang baik karena harus bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi serta dapat menangkap emosi coaching. Saya masih harus belajar untuk menahan diri, memberikan penilaian ataupun asumsi kepada coach tanpa memberi clue apapun hingga akhirnya coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Iya, betul sekali Bapak, karena hakikat dari coaching ini itu hanya membantu dan menuntun hingga si coach itu dapat mencapai tujuannya. Kemudian, adakah kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi selain mendengarkan aktif? Mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Dengan kata lain, saya harus selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan aktif, karena menurut saya ini saling berkaitan. Maka saya juga ingin mengembangkan kompetensi ini, Bu. Iya, baik. Semoga di kegiatan coaching selanjutnya, khususnya Bapak dapat mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Amin. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesediaannya mengamati pelaksanaan coaching saya. Dengan adanya masukan dan umpan balik dari Ibu Sinta, saya yakin dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan coaching saya selanjutnya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.